semuanya, welcome back to Podcast, seri spesial dari POVBK, karena semua cerita punya sudut pandang. Di sini kita bakalan nemenin kamu ngobrol santai tapi penuh makna tentang kehidupan mahasiswa, kesehatan mental, sampai isu-isu yang lagi hangat nih. Nah, semuanya dari perspektif yang dekat dengan kamu. Bareng aku, Syakira, yang bakalan nemenin kamu melihat berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, pasang earphone kamu, cari posisi ternyaman, dan mari kita mulai ngobrol bareng bintang tamu keren pada hari ini. Yang mana bintang tamunya udah ada di sebelah aku nih. Hari ini aku udah bareng Duta Kampus Universitas Negeri Malang, yakni Kak Faza Mustafa. Halo Kak Faza. Halo, salam kenal. Oke, gimana nih Kak Faza kabarnya hari ini? Kabar hari ini cukup baik ya, karena masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus aku hari ini juga seneng juga bisa datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih Kak Faza udah hadir di sini. Nah, aku mau ngepoin nih, gimana sih Kak Faza kebiasaannya di kampus, entah itu di kampus ataupun di luar kampusnya? Kebiasaan di kampus sih ya, mungkin kalau di kampus aku ya hanya kuliah, terus berorganisasi. Setelah itu ya wis aku keluar dari kampus, dan kegiatannya itu banyaknya itu di luar kampus malahan. Oh, di luar kampus. Yeah. Kak Faza sekarang Semester 6. Berarti Kak Faza sekarang lagi AM ya? Iya, betul, lagi AM. Lebih banyaknya di luar kampus Iya, gitu ya betul, berarti. Oke. Nah, kalau kayak gitu biasanya Kak Faza pernah ngerasa capek gitu nggak? Capek sih pernah, hampir setiap hari. Tapi kalau bulan puasa ini kan kegiatannya nggak terlalu padat ya di sekolahan itu. Jadi kayak nggak terlalu capek kalau bulan puasa. Gitu. Kalau semisal Kak Faza kayak lagi penat, lagi capek, gimana caranya Kak Faza itu buat nge-recharge energinya biar full energi lagi? Oke. Gitu. Mungkin dengan istirahat ya, pastinya istirahat dulu. Kemudian aku melakukan hal-hal yang aku suka. Contohnya itu kayak main game. Terus kalau waktunya agak lama, itu aku bisa jalan-jalan biasanya. Gitu. Berarti Kak Faza dengan tidur sama juga jalan-jalan buat Kak Faza itu full Iya. energi lagi gitu ya. Iya. BTW Kak, aku sekarang nih salfok sama sas yang Kak Faza pakai. Duta Ordinali tahun 2023. Berarti Kak Faza ini adalah generasi pertama Duta Ordinali. Iya, ya? betul. Nah, aku kepoin nih. Bagaimana sih Kak Faza awalnya terlibat sebagai generasi pertama di Duta Ordinali? Oke. Ini langsung aku ceritain aja ya. Boleh. Jadi awalnya itu aku juga belum tahu apa itu Duta Ordinali, ditambah lagi itu angkatan 2022 ke atas itu belum ada Duta Ordinali itu. Jadi baru angkatanku di tahun 2023 diadakannya Duta Ordinali. Nah, pada waktu itu tuh sistemnya tidak kita mendaftar sebagai finalis tuh enggak. Jadi kita itu semua mahasiswa baru itu diwawancara satu persatu. Nah, dari wawancara itu disaringlah beberapa orang yang nantinya akan melanjutkan ke finalis Duta Ordinali 2023. Begitu. Nah, terus proses seleksinya itu seingatku wawancara tiap per kelompok itu ada yang mewawancarai itu beberapa panitia, kurang lebih 4 kalau enggak 5. Oh gitu, berarti dari ini ya Kak, pengenalan program studi kayak gitu Iya, ya, betul. dikumpulkan, habis itu diwawancarai per kelompok, diseleksi, dan juga nantinya udah ada finalis-finalisnya kayak Iya, gitu. betul. Nah, apalagi kan Kak Faza ini kan adalah generasi pertama Duta Ordinali. Nah, apa sih yang Kak Faza rasakan kayak ketika Kak Faza, aku diberikan amanah nih, amanah di generasi pertama untuk menjadi Duta Ordinali? Rasanya itu seneng sama bingung gitu ya. Seneng karena saya bisa terpilih menjadi finalis dan juga winnernya. Tapi di sisi lain saya juga bingung. Kayak sebelumnya nggak ada, terus di tahunku ada dan aku nggak tahu harus ngapain. Jadi kayak ini aku tugasnya apa, posisinya di mana, dan harus ngapain aja selama aku menjabat kan. Nah, itu aku nggak tahu. Dan pada waktu itu tahun 2023 ya wis ada dutanya, cuman kegiatannya itu nggak
seaktif seperti sekarang kayak gitu. Oh iya, karena memang di generasi pertama gitu Iya. ya Kak ya. Nah kalau misalnya udah dibilang nih Kak Faza itu adalah sesepuhnya Duta Ordinali. Karena Kak Faza kan di generasi pertama kan. Nah pengalaman apa sih Kak yang buat Kak Faza yang paling berharga selama diberikan amanah selama menjabat menjadi Duta Ordinali di tahun 2023? Tentunya banyak ya pengalaman ya. Karena aku sebelumnya belum pernah mengikuti ajang duta-dutaan, dan kemudian di kampus aku mahasiswa baru, kemudian terpilih menjadi winner Duta Ordinali 2023 itu kayak aku bener-bener bingung kayak mau apa gitu ya. Cuman lama-kelamaan itu kayak menjadi Duta Ordinali 2023 itu melatih aku menjadi seorang yang lebih berani lagi berbicara di depan banyak orang. Nah, sebelum itu aku dulu itu kayak nggak percaya diri kalau ngomong di depan orang, apalagi kayak gini ini eh, nggak lancar, terus kadang itu kayak ada yang mau dikatakan cuman nggak bisa keluar. Nah, semenjak aku terpilih menjadi finalis Duta Ordinali 2023 itu kayak aku mencoba untuk melatih diri. Kemudian ada semacam kayak karantina juga, kurang lebih berapa ya, 5 harian kalau nggak salah, 5 hari atau sampai 1 minggu gitu ya. Dan itu kami finalis Ordinali 2023 Duta Ordinali itu kayak dilatih dengan Duta Jovan dan juga Duta Nosa, dan pada waktu itu beliau berdua ini menjabat sebagai Duta Kampus UM 2023. Jadi kayak ya kita latihan terus dilatih sama beliau-beliau itu. Jadi melatih percaya diri dan juga melatih public speaking juga. Oke, berarti pengalaman yang paling berharga menurut Kak Faza itu adalah Kak Faza semenjak diamanahi menjadi Duta Ordinali itu Kak Faza lebih percaya diri gitu ya. Iya, betul. Oke, terus aku tuh sempat cari tahu nih tentang Kak Faza ya di Instagram. Ternyata Kak Faza itu juga Duta Kampus Universitas Negeri Malang di tahun 2025. Kayak gitu. Nah, kapan sih Kak Faza itu mulai muncul keinginan nih, oh aku nih pengen nyoba nih menjadi Duta Kampus di Universitas Negeri Malang gitu. Oke. Keinginan itu ada sejak tahun 2024. Sebenarnya 2024 aku itu pengen ikut-ikutan aja. Pertama itu ikut-ikutan aja untuk mendaftar Duta Kampus tahun 2024. Nah, itu aku udah mendaftar, udah nyerahin berkas-berkasnya juga, tinggal TM, technical meeting itu aku nggak datang pada waktu itu. Soalnya kayak udah pusing sama kuliah, dan juga waktu itu aku juga mengikuti organisasi. Jadi kalau aku lanjut untuk seleksi, aku takutnya kuliahku sama organisasiku sebelumnya itu kayak nggak terlalu aku perhatikan gitu. Jadi tahun 2024 aku mendaftar, cuman nggak aku lanjutin. Terus aku pengen daftar lagi di tahun 2025, di mana aku itu hanya tinggal kuliah aja, nggak mengikuti organisasi kan pada waktu itu. Jadi kayak bisa lebih fokus untuk seleksi dan juga mempersiapkan diri untuk pendaftaran Duta Kampus tahun 2025. Begitu, berarti Kak Faza ini bisa dikatakan 2 kali mencoba gitu ya Kak? Iya. Oke, berarti Kak Faza sangat gigih banget ya. Berarti di tahun 2024 itu Kak Faza masih ibarat kata kayak masih ragu gitu ya. Terus nanti dilanjutkan di 2025 yang mana Kak Faza itu udah mantep gitu ya di diri Kak Faza, entah itu dari persiapannya juga, diri Kak Faza juga kayak gitu. Dan pastinya Kak Faza selama mengikuti proses seleksi gitu ya di Duta Kampus Universitas Negeri Malang, itu ada nggak sih Kak tantangan besar apa yang Kak Faza lalui selama perjalanan Kak Faza menuju ke sana? Selama proses seleksi mungkin tantangannya diriku sendiri sih, dari pikiranku sendiri, karena aku pada waktu itu tuh merasa kayak aku belum mampu untuk menjadi Duta Kampus. Jadi aku kayak takut, mau melangkah itu takut, kemudian kayak nggak yakin, hasilnya aku tuh nggak percaya diri sama kemampuanku. Nah, setelah aku berpikir lagi, terus aku menonton banyak video motivasi dan juga
saran dari orang-orang terdekatku itu ya aku memutuskan untuk lanjut. Jadi kayak tantangan terbesar itu ya dari diriku sendiri sebenarnya. Ah gitu, oke berarti tantangan besar Kak Faza itu dari diri Kak Faza sendiri kayak gitu. Nah, Kak Faza kan udah pernah nih menjabat sebagai duta ordinali Oke. kayak gitu kan. Terus Kak Faza juga maju ke duta kampus Universitas Negeri Malang. Nah, kalau dari Kak Faza sendiri, peran apa dan juga pengalaman apa selama Kak Faza itu menjabat menjadi duta ordinali dalam membentuk kepercayaan diri dan juga kemampuan Kak Faza saat mengikuti seleksi di duta kampus Universitas Negeri Malang? Oke, pengalaman yang aku dapat dari duta ordinali di tahun 2023 tentunya melatih kepercayaan diri, melatih public speaking juga. Terus kalau ada beberapa momen itu kita harus bikin video, terus kita ditonton banyak orang juga. Nah, itu awal-awalnya itu aku kayak takut kalau videonya nggak bagus atau gimana-gimana ya. Pasti kan malu pada waktu itu aku mikirnya itu malu, takut dikatain temen atau diomongin temen gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan di situ aku kayak nggak terlalu memikirkan itu. Lama-kelamaan aku kayak aku harus berusaha untuk membuat membuat yang terbaik apa yang ditugaskan ke aku. Jadi aku nggak peduli omongan orang lain, ya wis aku fokus pada apa yang aku kerjakan itu sih. Oke, gitu ya Kak Faza berarti tadi Kak Faza sedikit flashback ke belakang Iya. gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kak Faza sendiri apa makna stepping stone dalam perjalanan Kak Faza dari duta ordinali atau duta ospek itu ya menuju ke duta kampus Universitas Negeri Malang. Jadi kayak ibarat kata kayak langkah awal atau bisa dikatakan secara kasar itu kayak batu loncatan Kak Faza gitu. Oke, langkah awal untuk menjadi duta kampus itu harus ada niat. Yang pertama harus ada niat. Kemudian kalau orangnya mungkin tidak terbiasa dengan keramaian atau kurang percaya diri kalau berbicara di depan banyak orang, itu ya harus berlatih. Seperti aku contohnya dulu itu kayak ngomong susah kan, ngomong di depan banyak orang susah, ya aku harus berlatih. Kemudian menanamkan pikiran bahwa lebih fokus terhadap proses itu lebih penting daripada fokus ke omongan orang lain. Mungkin itu aja. Iya bener banget sih Kak. Lebih fokus kepada diri sendiri Iya. daripada omongan lain. Nah, aku sedikit inget sih Kak kata pepatah kalau misalkan kita itu di dalam sebuah berjalan itu ibaratkan kapal di sebuah lautan. Kalau kapal itu bocor terus kita diam aja kan airnya bakalan masuk. Nah, kita juga bakalan tenggelam. Terus aku juga setuju apa yang Kak Faza omongin tadi kayak gitu. Berarti langkah awal yang dapat diambil itu fokus ke diri sendiri dulu ya Kak. Nah, terakhir nih Kak, apa sih pesan yang dapat Kak Faza sampaikan tentang pentingnya menghargai setiap proses kecil dalam perjalanan menuju mimpi? Pentingnya menghargai proses kecil ya, karena menurut saya itu proses sekecil apapun itu nantinya akan membentuk diri kita pada tahun atau waktu kemudian. Jadi apa yang kamu kerjakan saat ini ya kerjakan dengan maksimal mungkin, karena mengerjakan dengan semaksimal mungkin itu adalah bentuk menghargai proses tersebut. Oke, keren banget. Berarti kayak menghargai setiap proses kecil gitu ya Iya. Kak. Karena memang langkah besar atau proses yang besar itu dimulai dari langkah yang Betul. kecil gitu ya Kak. Oke, keren banget ya Kak Faza. Terus insight yang aku dapetin di Kak Faza itu dalam kita mencapai sesuatu gitu Kak ya, kita harus fokus ke diri sendiri. Betul. Kayak gitu ya, memperbaiki diri sendiri. Terus habis itu mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya. Habis itu mengabaikan omongan-omongan orang lain, Iya, kayak betul. fokus ke diri sendiri kayak gitu ya. Oke Kak Faza, keren banget. Aku dapat banyak banget insight dari Kak Faza tadi. Terus juga kita udah ada di akhir sesi nih Kak. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Faza ya, Duta Kampus Universitas Negeri Malang yang super duper keren banget, yang udah sharing ceritanya, pengalaman dan juga realita di balik perjuangan Kak Faza menjadi representasi kampus kayak gitu ya. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, siapa tahu nih ini adalah tadi tanda buat kamu untuk mulai melangkah. Karena semua perjalanan besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Oke, nggak kerasa obrolan kita di podcast kali ini sudah sampai di penghujung episode.
Semoga yang kita bahas bareng tadi membuka sudut pandang baru buat kamu, sekaligus jadi pengingat bahwa perjalanan mahasiswa akan selalu lebih ringan kalau dijalani bersama. So, jangan lupa follow dan share PUFBK biar makin banyak teman kita yang bisa mendapatkan insight positif dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga diri, tetap semangat dan ingat, setiap cerita punya sudut pandang. Woohoo.